Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari ini kita mau merenungkan sebuah kisah yang sangat ikonik dari kitab Kejadian pasal 41 ayat yang keempat. Kita tahu ceritanya. Firaun bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus kering, sapi yang jelek memakan 7 ekor sapi yang gemuk dan tambun. Seorang pengkhotbah klasik yang terkenal bernama Charles Spurgeon pernah berkomentar tentang hal ini. Spurgeon mengatakan mimpi Firaun ini sebenarnya bukan cuma bunga-bunga tidur saja, melainkan cerminan dari pengalaman bangun kita sehari-hari. Apa yang dialami Firaun dalam mimpi adalah realitas yang sering kita hadapi dalam hidup nyata, terutama dalam kehidupan rohani kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat dulu konteks asli dari ayat ini. Mimpi Firaun tentang sapi gemuk dan sapi kurus ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan melalui Yusuf. 7 sapi gemuk melambangkan 7 tahun kelimpahan yang luar biasa di tanah Mesir, di mana panen melimpah ruah. Sementara 7 sapi kurus melambangkan 7 tahun kelaparan yang hebat yang akan datang setelah masa-masa limpah ruah tadi. Konteks yang mengerikan dari ayat ini adalah kelaparan itu begitu hebat sampai masa kelimpahan yang 7 tahun seolah lenyap, tidak berbekas dari ingatan orang Mesir. Kelangkaan seolah-olah menghabiskan kelimpahan. Sapi kurus memakan habis sapi gemuk. Tapi anehnya, setelah memakan yang gemuk, sapi-sapi kurus itu tetap saja kelihatan kurus dan jelek. Dari konteks sejarah ini, mari kita tarik makna untuk kehidupan rohani kita hari ini. Poin pertama yang menampar kita adalah kenyataan bahwa kemunduran itu terjadi jauh lebih cepat daripada pertumbuhan yang sebelumnya. Membangun sesuatu itu butuh waktu yang lama, tetapi menghancurkannya bisa dalam sekejap. Dalam kehidupan rohani, siapapun dia, hari-hari dalam tanda kutip hari-hari yang malas, bermalas-malasan secara rohani, kita bisa dengan mudah menghabiskan semua yang sudah kita bangun bersama-sama Tuhan selama hari-hari rajin, hari-hari di mana kita bersemangat. Ketika kita mulai membiarkan adanya doa yang kurus, pujian yang kurus, atau ketaatan yang kurus masuk dalam rutinitas kita, sadar atau tidak, kurus rohani ini akan memakan habis sukacita dan damai sejahtera yang tadinya gemuk di dalam hati Anda. Anda mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk membangun kebiasaan saat teduh yang intim, tapi cukup beberapa minggu saja malas. Semua warisan rohani itu rasanya bisa menguap begitu saja. Lalu, apa yang membuat kerohanian kita menjadi kurus dan kelaparan? Spurgeon, pengkhotbah terkenal tadi, menyebutkan ada 3 hama utama, tidak 3 penyakit dalam tumbuh-tumbuhan yang sering menggerogoti kita tanpa kita sadari. Hama pertama adalah acuh tak acuh. Ini adalah sikap terserah, mulai meremehkan persekutuan dengan Tuhan,
dan menganggap ibadah hanya formalitas. Hama yang kedua adalah cinta dunia. Ketika fokus kita mulai bergeser, kita menjadi lebih cemas tentang apa yang dinilai dunia daripada apa yang dinilai oleh Tuhan sendiri. Hama berikutnya adalah memanjakan diri. Keinginan daging yang selalu dituruti. Kita lebih memilih kenyamanan sesaat daripada disiplin rohani. Kalau ketiga hama ini dibiarkan datang, kalau kita membiarkan hama ini bersarang, maka semua buah pertumbuhan rohani yang kita perjuangkan kemarin akan menjadi tidak ada artinya. Lantas, bagaimana caranya agar hidup kita tidak habis ditelan oleh sapi-sapi kurus ini? Cara satu-satunya adalah setiap hari kita menjadi sapi gemuk dengan memastikan di mana kita makan. Kita harus menghabiskan hari-hari kita bersama Tuhan. Kita perlu sengaja menempatkan diri kita di dalam pelayanannya. Kita mesti memastikan menempatkan diri dalam tinggal di hadapan hadiratnya, memastikan diri berjalan dalam takut akan Tuhan dan setia di jalannya. Sapi yang gemuk hanya dihasilkan dari padang rumput yang hijau dan padang yang subur. Padang rumput itu adalah firman-Nya dan keintiman persekutuan bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup, mari kita jadikan apa yang kita dengar ini sebagai tamparan halus untuk berefleksi, merenungkan hari ini. Saudara lagi kasih makan jiwamu dengan apa? Sapi gemuk atau sapi kurus? Jangan biarkan kemalasan hari ini memakan habis damai sejahtera yang sudah susah payah Anda bangun bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, beri kami pertolongan Roh Kudus agar kami menjadi sapi yang gemuk, di mana kami senantiasa berada di padang rumput hijau, di mana kami mendapatkan kedekatan, mendapatkan kehangatan dengan Engkau sendiri, dan tidak ketinggalan kesetiaan berjalan bersamamu dan melaksanakan segala kehendak-Mu. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Berilah kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kiranya Engkau mengabulkan doa ini, doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.